Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau pusat kota dan daerah pinggirannya itu kayak dua dunia yang beda banget? Nah, hari ini kita bakal coba lihat lebih dalam. Apa sih yang sebenarnya bikin ada jurang pemisah antara gedung-gedung tinggi yang sibuk dan perumahan tenang di sekelilingnya? Coba deh kita lihat data sederhana ini. Di satu sisi ada kota Sentosa, padat, penduduknya banyak, pendapatan rata-ratanya 40 juta. Di sisi lain ada Kecamatan Luhur. Wilayahnya lebih luas, tapi penduduknya jauh lebih sedikit. Dan pendapatannya, wah, hampir 3 kali lebih rendah. Ini bukan cuma angka loh, ini tuh cerminan realita dari sebuah kesenjangan yang terjadi di banyak tempat. Nah, pertanyaan besarnya kan kok bisa begini? Kenapa ada jurang pemisah yang kayak gini? Dan ini tuh bukan cuma masalah satu kota aja, ini pola yang terjadi di seluruh dunia. Biar benar-benar paham, kita perlu bedah satu persatu penyebabnya. Yuk kita lihat dulu agendanya. Oke, jadi ini agenda pembahasan kita. Pertama, kita definisikan dulu apa itu inti dan pinggiran. Terus kita lihat gimana kota bisa meluas, teori-teori apa aja di baliknya, dampaknya ke kita sebagai manusia, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin masa depan yang lebih adil. Langsung aja kita mulai ya. Oke, bagian pertama, inti dan pinggiran. Yuk kita mulai dengan nentuin dulu sebenarnya di mana sih batas antara kota dan desa itu? Nah, kawasan ini disebut rural-urban fringe. Anggap aja ini zona abu-abu, tempat karakter kota dan desa ketemu dan berbaur. Ini bukan cuma garis di peta ya, tapi lebih kayak medan pertempuran, di mana dua gaya hidup ini bertemu, kadang bersaing, dan akhirnya ngebentuk sesuatu yang benar-benar baru. Oke, kita udah tahu di mana titik temunya. Sekarang, pertanyaannya, gimana ceritanya kota-kota ini bisa merembet keluar dan makin lama makin luas? Fenomena ini namanya urban sprawl. Gampangnya, kota yang makin meluas. Coba bayangin, pertumbuhan penduduk di kota bisa sampai 3%, sementara di desa cuma 0,5%. Jomplang banget kan? Artinya, kota itu kayak tumpah ke area sekitarnya dengan cepet banget. Tapi, apa sih yang bikin orang-orang mau pindah makin jauh dari pusat kota? Nah, kutipan ini ngejawab banget. Intinya soal harga. Ya gimana? Waktu harga tanah sama rumah di tengah kota udah selangit, orang-orang pasti cari alternatif yang lebih masuk akal di pinggiran. Inilah yang disebut suburbanisasi. Intinya, orang rela menempuh jarak lebih jauh demi tempat tinggal yang lebih terjangkau. Oke, jadi kita tahu kota melebar karena alasan ekonomi. Tapi kenapa ya pertumbuhannya malah bikin pola yang timpang antara pusat dan pinggiran? Ternyata ada semacam, cetak biru tak terlihat, teori-teori kuat yang ngebentuk kota kita tanpa kita sadari. Teori yang pertama namanya Central Place Theory. Sederhananya gini, kota besar itu jadi pusatnya semua layanan penting, kayak mall gede, rumah sakit spesialis, atau universitas, buat kota-kota kecil di sekelilingnya. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyatanya. Contohnya Semarang nih. Kota ini jadi kayak magnet buat orang-orang dari Kendal, Demak, dan sekitarnya. Mau belanja, berobat, atau ngurus surat-surat penting, ya larinya ke Semarang. Nah, pola kayak gini tuh akhirnya menciptakan hubungan ketergantungan. Kota-kota kecil jadi bergantung sama kota besar. Ketergantungan inilah yang membawa kita ke teori berikutnya. Teori ini, model inti pinggiran, sebenarnya ngomongin soal hubungan kekuasaan. Jadi, si inti atau kota itu yang pegang kendali modal, teknologi, sama pekerjaan-pekerjaan bagus. Sementara pinggiran, perannya jadi pemasok sumber daya dan tenaga kerja. Nah, hubungan yang nggak seimbang ini bukan cuma di atas kertas loh, dampaknya ke kehidupan kita sehari-hari itu nyata banget. Sekarang, yuk kita lihat gimana dampaknya ke manusia di balik semua teori dan data ini. Ada yang namanya backwash effect. Ini terjadi ketika orang-orang paling berbakat dan produktif dari desa pindah ke kota buat cari kerja. Akibatnya apa? Desanya jadi kehilangan mesinnya. Produktivitasnya anjlok, ekonominya lesu, dan ini bikin makin banyak orang pengen pindah juga. Jadilah lingkaran setan ketidaksetaraan yang susah banget diputus. Angka 16 ini mungkin kelihatannya biasa aja, tapi ini penting banget. Ini adalah selisih 16 poin Indeks Pembangunan Manusia atau IPM antara pusat kota dan pinggirannya. Artinya apa? Artinya ada jurang yang nyata soal akses ke pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Beda banget nasibnya. Selisih 16 poin itu bukan main-main loh. Ini udah resmi masuk kategori ketimpangan yang tinggi.
Dan ini bukan cuma soal kualitas hidup aja, tapi juga kelihatan banget dalam produktivitas ekonomi. Coba lihat deh grafiknya, rasionya 5:1. Jadi, untuk setiap Rp1 yang dihasilkan di pinggiran, pusat kota bisa menghasilkan 5 kalinya. Tapi, jangan salah, di tengah kesenjangan ini, hidup di pinggiran itu nggak selamanya negatif kok. Sisi positifnya, suburbanisasi itu ngebuka lapangan kerja baru, bisnis-bisnis lokal jadi ikut tumbuh. Tapi sisi negatifnya juga ada, macet di mana-mana, lahan pertanian makin habis, bahkan bisa ada gesekan sosial. Jadi ya, ini ibarat pedang bermata dua, perlu diatur dengan hati-hati banget. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan utamanya. Apa ini semua bisa diperbaiki? Apa kita bisa bikin lebih seimbang? Salah satu akar masalahnya ada di sini. Namanya urban bias. Ini kayak kebiasaan gitu loh. Pemerintah dan investor cenderung fokus banget bangun ini itu. Jalan tol, rumah sakit bagus, universitas. Tapi cuma di kota besar. Wilayah pinggirannya seringkali kayak dilupain. Nah, mengubah kebiasaan inilah kuncinya. Terus solusinya gimana? Ada 4 strategi utama nih. Pertama, bangun konektivitas. Jalan dan internet harus sampai ke desa. Kedua, jangan semua industri numpuk di kota, sebar juga ke pinggiran. Ketiga, invest di orang-orangnya, tingkatkan pendidikan di desa. Dan keempat, dukung potensi lokal kayak agrowisata. Intinya sih satu, kue pembangunannya harus dibagi lebih rata. Tujuannya itu bukan buat mengubah desa jadi kota ya, bukan itu. Tapi untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, sebuah simbiosis. Di mana barang, modal, orang, dan ide itu bisa ngalir bebas bolak-balik. Menciptakan ekosistem yang lebih seimbang dan sehat buat semua. Jadi pertanyaan akhirnya bukan lagi apakah kota harus tumbuh, tapi bagaimana kita bisa merancang pertumbuhan kota agar ia memberdayakan seluruh wilayah, bukan hanya pusatnya saja. Nah, ini tantangan besar bagi para perencana, pembuat kebijakan, dan tentunya bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.